Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Nama saya Nur Aini. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Hadis Tarbawi. Di sini saya akan membawakan materi dari kelebihan orang-orang yang berilmu. Ilmu pengetahuan merupakan kata yang sangat populer, khususnya di dunia akademik. Kata ini selalu dipakai mulai jenjang taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Bagi manusia, ilmu pengetahuan merupakan sarana untuk menanamkan bahkan mengembangkan keimanan. Dengan ilmu pengetahuan, manusia akan mampu mengkaji gejala-gejala alam yang tampak serta mampu menjelaskannya lebih spesifik. Ilmu pengetahuan menghantarkan wawasan manusia untuk memahami fenomena-fenomena alam serta membawanya ke alam pikiran untuk mencari atau memperoleh jawaban atas berbagai pertanyaan. Dan di sini ada analisis hadis Tarbawi tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Ilmu adalah seperangkat pengetahuan yang dianugerahkan oleh Allah kepada seseorang. Ilmu pengetahuan menjadi moral yang sangat penting dalam menjalani kehidupan ini. Kalau sudah memiliki ilmu, berarti Anda sudah memiliki alat untuk menjalani kehidupan. Ilmu adalah masa depanmu. Siapa yang sudah memiliki ilmu, berarti dia sudah memiliki masa depan. Orang yang berilmu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi pun banyak keterangan Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Rasulullah pernah menyatakan dalam hadis riwayat Abu Nuaiman bahwa manusia yang paling tinggi pada derajat Nabi ialah orang-orang yang berilmu dan berjihad. Adapun orang-orang yang berilmu, mereka menunjukkan dan membawa manusia kepada apa yang telah dibawa oleh para rasul. Sedangkan orang-orang yang berjihad, mereka berjuang dengan pedang-pedang mereka untuk membawa manusia kepada apa yang telah dibawa oleh para rasul. Seseorang yang berilmu adalah seorang yang memiliki fadilah atau keutamaan yang dalam kitab suci Al-Quran sangat dipuji dan ditempatkan pada tempat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berilmu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, seorang yang tidak berilmu tidak memiliki fadilah yang mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang tidak berilmu adalah mereka tidak diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas, Rasulullah menyatakan bahwa ulama atau orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan dan derajat yang sangat tinggi di atas orang-orang yang beriman, yaitu 700 derajat. Dari jarak di antara dua derajat itu ditempuh selama 500 tahun. Seperti di dalam hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Wa innal malaikata la tada'u ajnihataha ridan bitalibil ilmi. Sungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya karena ridho kepada menuntut ilmu. Dalam sebuah hadis terdapat 5 poin yang perlu digarisbawahi mengenai keutamaan orang yang berilmu. Di sini ada mendapatkan kemudahan untuk menuju surga, disenangi oleh para malaikat, 3 dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain, 4 lebih utama dari ahli ibadah, yang kelima menjadi pewaris Nabi. Dalam hadis yang dikutip dari Ibnu Majah pada bab keutamaan orang yang berilmu dan anjuran menuntut ilmu dijelaskan terdapat 5 keutamaan tadi orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, mendapatkan kemudahan untuk
menuju surga. Dalam hadis lain dengan redaksi yang sama disebutkan Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu akan dimudahkan jalannya untuk ke surga. Surah An-Nisa ayat 122 yang artinya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh kelak akan kami masukkan ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dalam surah An-Nisa ayat 122 tersebut dikatakan bahwa orang yang akan dimasukkan ke dalam surga adalah beriman kepada Allah dan yang beramal soleh. Yang mana amalan soleh hanya dapat dilakukan jika seorang telah memiliki ilmu. Sedangkan maksud dari dimudahkan jalan menuju surga adalah ilmu yang dimiliki itu akan memberikan kemudahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menyebabkan masuk surga. Dengan ilmu, seorang mengetahui kewajiban yang harus dikerjakan dan larangan yang harus dijauhi. Ia memahami hal-hal yang dapat merusak akidah dan ibadahnya. Ilmu yang dimilikinya membuat ia dapat membedakan yang halal dan yang mana haram. Dengan demikian, orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu tidak merasa kesulitan untuk mengerjakan hal-hal yang membawanya ke dalam surga. Yang kedua, disenangi oleh para malaikat. Dari hadis dalam sebuah Ibnu Majah tersebut dikatakan bahwa malaikat menghamparkan sayapnya karena senang kepada orang yang mencari ilmu. Allah sangat mengutamakan ilmu. Hal ini terbukti ketika mereka disuruh hormat kepada Adam setelah ia menunjukkan kelebihan ilmunya kepada malaikat. Oleh sebab itu, para malaikat senang kepada orang-orang yang berilmu karena mereka akan dimuliakan oleh Allah. Sejalan dengan hal itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dalam hadis lain dikatakan, sungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang selalu dikelilingi di muka bumi. Selain malaikat yang bertugas menjaga manusia dan menulis catatan amal mereka, maka apabila malaikat-malaikat tersebut mendapati satu kaum yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka saling menyeru, kemari datangilah apa yang kalian cari, dan mereka semua datang dan menaungi kaum tersebut dan mereka berkerumun sampai ke langit dunia. Hadis dari Tirmidzi. Jika dilihat dari hadis tersebut, perbuatan malaikat ini menunjukkan bahwa mereka senang dan meridhoi suatu yang dilakukan oleh manusia yang berzikir dan mempelajari ilmu agama ketika berkumpul. Yang ketiga, dimohonkan ampun oleh makhluk Allah yang lain. Orang yang menuntut ilmu dimintakan ampun oleh makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini merupakan ungkapan yang menunjukkan kesenangan Rasulullah kepada para pencari ilmu. Yang kelima adalah menjadi pewaris Nabi. Orang yang berilmu dikatakan sebagai pewaris Nabi ini merupakan sebuah penghormatan yang sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 32 yang artinya, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Ayat tersebut sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan, sehingga yang dimaksud dari orang-orang yang kami pilih pada surah Al-Fatir ayat 32 di atas adalah para ulama yang beriman dan yang berilmu. Warisan Nabi itu bukan harta dan fasilitas duniawi, melainkan ilmu. Mencari ilmu berarti berusaha untuk mendapatkan warisan beliau, berbeda dari warisan harta. Untuk mendapatkan warisan Nabi tidak dibatasi pada siapa saja yang berminat dapat mewarisinya. Bahkan beliau menganjurkan agar umatnya mewarisi ilmu sebanyak-banyaknya. Itulah 5 keutamaan orang-orang yang berilmu. Dan dalam hadis Rasulullah dari Ibnu Abbas, Rasulullah menyatakan bahwa
ulama atau orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan dan derajat yang sangat tinggi di atas orang-orang yang beriman, yaitu 700 derajat, dan jarak di antara dua derajat itu ditempuh selama 500 tahun. Hadis tentang keutamaan orang-orang berilmu dibandingkan ahli ibadah adalah keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah sama seperti keutamaan bulan pada malam purnama dibanding bintang-bintang lainnya. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lainnya dari Ibu Dardah yang berbunyi, al-ilmu alal aidi kafadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Hadis ini menunjukkan bahwa keutamaan orang-orang yang berilmu itu sangat besar, diibaratkan seperti cahaya bulan purnama yang jauh lebih terang dibandingkan bintang-bintang yang ada di sekitarnya. Artinya, orang yang memiliki ilmu lebih utama dibandingkan orang-orang yang rajin beribadah, tapi tidak memiliki ilmu. Ilmu ini berfungsi sebagai pedoman dalam ibadah, agar lebih tepat dan sesuai dengan tuntunan. Keutamaan ini juga berarti ahli ilmu adalah pewaris para nabi, karena nabi mewariskan ilmu, bukan harta. Nah, dan yang B di sini ada nilai-nilai pendidikan. Nilai-nilai pendidikan dari hadis Tarbawi dan hadis tentang keutamaan orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Hadis Tarbawi atau hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan serta hadis-hadis yang menyoroti keutamaan ilmu pengetahuan merupakan sumber yang kaya akan nilai-nilai yang sangat relevan untuk membentuk sistem pendidikan. Hadis Tarbawi atau hadis-hadis yang berkaitan dengan pendidikan serta hadis-hadis yang menyoroti keutamaan ilmu pengetahuan merupakan sumber yang kaya akan nilai-nilai yang sangat relevan untuk membentuk sistem pendidikan yang komprehensif, dan makna nilai-nilai ini tidak hanya menentukan pada aspek intelektual, tapi juga pada pengembangan karakter moral dan spiritual. Yang pertama ada prioritas pendidikan dalam Islam. Yang pertama ada hadis. Banyak hadis menekankan pentingnya menuntut ilmu sebagai kewajiban bagi setiap muslim. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap orang muslim. Hadis rawi Ibnu Majah. Yang kedua ada nilai. Pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan setiap individu. Ini mencakup pendidikan formal, informal, dan non-formal yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri secara maksimal. Yang ketiga ada relevansi masa kini. Di era globalisasi, pendidikan adalah kunci untuk bersaing dan beradaptasi dengan perubahan. Negara-negara yang memprioritaskan pendidikan cenderung lebih maju dan sejahtera. Pendidikan juga membantu individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Yang kedua ada pengembangan karakter dan moral. Yang pertama ada hadis dengan perubahan. Negara-negara yang memprioritaskan pendidikan cenderung lebih maju dan sejahtera. Pendidikan juga membantu individu untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara serta berkontribusi pada pembangunan masyarakat. Yang kedua ada pengembangan karakter dan moral. Yang pertama ada hadis. Di sini ada hadis-hadis Tarbawi seringkali menekankan pentingnya akhlak mulia dalam proses pendidikan. Misalnya hadis yang menyatakan bahwa seorang muslim yang paling baik adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kedua adalah nilai pendidikan. Pendidikan tidak hanya tentang transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan karakter yang kuat, jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Yang ketiga ada relevansi masa kini. Di tengah krisis moral yang terjadi, pendidikan karakter menjadi semakin penting. Sekolah dan lembaga pendidikan harus berupaya untuk menanamkan nilai-nilai moral yang kuat pada peserta didik, sehingga mereka tumbuh menjadi individu yang berintegrasi dan mampu membuat keputusan yang benar. Yang ketiga ada implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan masa kini. Untuk mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan masa kini, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama adalah integrasi dalam kurikulum.
Yang kedua ada pengembangan materi pembelajaran. Yang ketiga ada pelatihan guru. Yang keempat ada lingkungan pendidikan yang kondusif. Yang kelima ada keterlibatan orang tua dan masyarakat. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai pendidikan Islam dalam pendidikan masa kini, diharapkan dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki karakter yang kuat, moral yang tinggi, dan spiritualitas yang mendalam. Generasi ini akan mampu memberikan kontribusi positif bagi kemajuan masyarakat dan peradaban. Kesimpulannya, berdasarkan pembahasan mengenai kelebihan orang yang memiliki ilmu pengetahuan dalam perspektif hadis tarbawi, dapat disimpulkan bahwa ilmu memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW secara jelas dan tegas menerangkan bahwa orang yang berilmu memiliki keutamaan yang besar di dunia dan di akhirat. Ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar informasi, tapi juga merupakan cahaya yang membimbing manusia menuju kebenaran, kebaikan, dan kemuliaan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua yang mendengarkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.